Teman-teman, namaku Alexander Julian. Dan inilah lanjutan kisahku bersama Levi. Cintaku di kampus Bandung. Waktu itu jujur aku agak ragu. Aku tengah berpikir, apa aku harus ke rumah Levi atau tidak. Aku ingin semuanya lebih jelas. Aku ingin membuat semua pikiranku lebih tenang. Jika memang hubunganku ini harus berakhir, intinya semua juga harus berakhir dengan baik-baik. Waktu itu aku sengaja menuju ke rumah Levi. Sebelum aku sampai dan tiba di rumah Levi, aku sengaja berhenti dan duduk di pinggir jalan yang ada di sekitar rumah Levi. Masih ragu, apakah harus aku yang menemuinya? Sedangkan Levi sendiri kemarin sempat berjanji akan menemuiku, yang katanya gak bisa sekarang. Ada apa sebenarnya? Aku yang sedang duduk-duduk di samping jalan itu tiba-tiba ketemu dengan Bikmar. Loh, dan Alex? Bi, ngapain Den? Kok di sini? Sesaat aku melihat dia sepertinya baru kembali dari warung karena ada bungkusan kresek di tangannya. Aku tersenyum gugup. Ah, enggak Wi. Motornya rusak? Tanya Bikmar. Oh, enggak kok Bi. Ke rumah dulu atuh. Ya? Ajak Bikmar. Ayo. Kok ngelamun aja di sini? Ikut ke rumah aja. Nggak apa-apa kan? Nggak ada Dan Levi. Dan Alex gak usah canggung sama Bibi. Aku tersadar Levi gak ada. Emang Levi kemana Bi? Duh. Dan Alex gak tahu. Dan Levi kan masih di Kalimantan. Aku nyaris membelalakkan mataku dan cepat berdiri dari dudukku. Kok di Kalimantan, Bi? Bikmar mulai tampak bingung. Mungkin dia tidak mengharap kalau aku malah akan bereaksi tidak tahu menahu seperti ini. Jadi Dan Alex benar-benar tidak tahu. Aku menggelengkan kepalaku. Sebentar Bi, berarti dari kemarin Levi gak masuk kuliah itu karena dia di Kalimantan. Bikmar mengangguk pelan. Dan sekarang raut wajahnya jadi agak suram. Dia pun berkata kepadaku, Ibu kecelakaan Den. Kabar terakhir katanya koma.
Makanya dan Levi harus nyusul ke sana. Ya Tuhan. Malam itu akhirnya aku tahu jawabannya. Kenapa Levi menghilang beberapa hari terakhir? Menurut informasi dari Bikmar, Tante Mona rupanya mengalami kecelakaan mobil di Kalimantan. Itulah sebabnya Levi mendadak menghilang. Aku jadi teringat sepertinya yang dia bilang di telepon. Ternyata dia memang bukan menghindar atau kabur dari masalah yang sedang terjadi di kampus. Tapi karena ibunya sedang koma. Tapi waktu itu aku malah memarahi Levi di telepon. Padahal mungkin dia sedang membutuhkan dukunganku. Dia pasti sangat sedih jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan pada ibunya. Bagaimana Levi nanti? Aku yang sudah tidak bisa berkonsentrasi, akhirnya keesokan harinya memilih untuk membolos. Tidak ikut kelas dan berniat tidur di ruang ganti saja. Aku sungguh butuh tempat untuk sendiri, memikirkan apa yang sebaiknya aku lakukan. Sejak aku tahu kabar tentang Tante Mona, aku masih belum bisa memutuskan apa aku harus menarik lagi semua kata-kata kejamku pada Levi. Langkahku terhenti begitu aku akan memasuki ruangan yang sudah biasa dipakai oleh anak-anak basket. Aku mendengar percakapan dua orang di sana. Dengan hati-hati aku mencoba melihat ke dalam dari pintu yang sudah sedikit terbuka. Di sana ada William dan Harlan. Aku mendengarkan pembicaraan mereka. Kamu berlebihan, Will. Aku gak suka cara kamu yang kayak gitu, kata Harlan, mengusapkan handuk kecilnya ke pelepisnya yang penuh dengan keringat. William tertawa. Kamu sebar aja sama anak-anak kalau aku bikin pernyataan palsu. Nanti bukan aku yang malu, tapi kamu juga, saut William. Dia juga dengan sengaja mendekatkan wajahnya dengan Harlan, memberi temannya itu senyum menyebalkan. Aku mengeringitkan kening. Belum begitu paham dengan apa yang sedang mereka bahas. Tapi perasaanku agak sedikit tidak enak. Aku masih melanjutkan menguping pembicaraan mereka. Levi itu punya salah apa sih sama kamu? Obrolan mereka memang ada hubungannya dengan Levi. William pun menjawab dengan entengnya. Dia itu homo. Itu kesalahan dia. Dia masih sok jual mahal padahal udah kelihatan dari mukanya mupeng banget. Pengen pegang badanku. Aku menelan ludahku dan menggenggam erat kenop pintu
sambil terus berusaha menenangkan diri. Jangan sampai aku masuk ke sana, lalu mengamuk pada cowok kurang ajar itu. Tahan, Lex. Sumpah, Will, kamu kelewatan. Harlan terlihat sangat terganggu. Aku jadi ingat kalau dia memang sangat baik pada Levi. Aku tidak mau mengartikan dan mengurusi soal itu sekarang. Yang lebih penting saat ini adalah bahwa aku sudah menemukan kenyataan sebenarnya. William ternyata membuat cerita palsu. Dia sengaja menjebak Levi dan menyebarkan bukti bohong agar Levi tidak lagi mendapat pendukung dan agar orang-orang membencinya. Sialan. Kamu gak seharusnya curang kayak gini. Lan, ini bukan curang. Tapi ini hanya cara menyingkirkan seseorang yang gak perlu. Kamu mestinya yakin sama diri kamu. Kamu harusnya bisa buktiin kalau Levi emang gak bisa lebih baik daripada kamu. Dengan cara yang fair. Bukan seperti ini, Will. Lan, aku bukannya gak mau fair. Tapi aku emang gak mau saingan sama dia. Berapa kali sih aku harus ngomong sama kamu? Ya tapi kenapa? Buat apa? Derajatku sama dia itu beda. Dan gak bisa dijadiin saingan. Paham gak sih kamu? Harlan terdiam. Mendapat sedikit bentakan dari William. Aku nyaris saja membuka pintu. Kalau saja tidak cepat-cepat menenangkan diri. Ini benar-benar gila. Aku tidak pernah menyangka kalau William ternyata seorang homophobia. Norak. Selama ini yang aku lihat, dia selalu tampak ramah pada siapapun. Kalau gitu, aku nggak sederajat juga sama kamu. Cetus Harlan akhirnya setelah beberapa saat mereka hanya saling memandang tanpa suara. Maksud kamu? Kamu bukan homo kan? Iya, aku harusnya jadi homo. Biar Gilang gak usah mati sia-sia. Sambar Harlan dengan tegas. Kalimatnya itu sukses membuat wajah William menegang. Aku mulai tidak begitu mengerti dengan pembicaraan mereka, yang sepertinya memang hanya mereka saja yang tahu. Will, kebencian kamu sama G tidak akan bikin kamu bisa melupakan keadaan di masa lalu, Will. Jika saja waktu itu aku bisa bikin Gilang jatuh cinta sama aku. Dia gak perlu mati sia-sia cuma karena penolakanku. William tampak mulai lemas. Dia tidak menyaut lagi. Dari perkataan Harlan yang aku simak, sepertinya memang ada cerita di masa lalu antara mereka dan orang yang bernama Gilang. Entahlah. Lan, Gilang mati bukan gara-gara aku. Aku sayang sama dia, Lan. Dia sahabatku, kata William setelah dia duduk di bangku dan mendudukkan kepalanya. Dia terlihat sedih. Untuk pertama kalinya, melalui celah-celah pintu itu, aku melihat kapten timku yang keren dan barusan masih menunjukkan keangkuhannya. Sekarang mendadak begitu rapuh.
Perkataan Harlan tampak sangat menamparnya. Aku tahu siapapun gak ada yang menduga kejadiannya bakal kayak gitu. Tapi harusnya itu bisa jadi pelajaran buat kamu, Will. Kamu gak usah numbuhin kebencian sama sesuatu yang belum tentu lebih buruk daripada kamu. William kali ini mengusap wajahnya dan jadi terpekur di sana tampak terpukul. Harlan duduk di sampingnya lagi dan menepuk pundak temannya itu. Kita harus ngebenerin semuanya, Will. Kita gak bisa ngebiarin kelakuan kamu yang kayak gini justru malah lebih hina dan sama sekali gak sesuai sama kamu. Aku tahu kamu cuma kepengaruh sama Dara. Kamu dimanfaatin sama dia buat hal yang dia benci. Yang bermasalah itu dia, bukan kamu. Perkataan panjang lebar Harlan semakin membukakan pikiranku, membuatku tersadar dan membuatku semakin kesal setengah mati. Aku berhenti mengintip dan menguping pembicaraan mereka berdua. Parah. Aku ditipu oleh teman baikku sendiri. Ternyata Dara yang ada di balik semua ini. Dialah yang membenci Levi. Seharusnya aku sudah menyadari itu dari sejak dia menunjukkan rasa keberatannya karena aku semakin akrab dengan Levi. Aku sungguh tidak menyangka Dara sudah lama yang aku kenal sebagai sahabatku. Dara yang lucu dan rasanya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Ternyata bisa menjadi begitu nekat dan kejam. Hanya karena dia punya perasaan kepadaku. Dia sampai berani membuat kekacauan sebesar ini. Ya Tuhan. Terima kasih. Meskipun ini berat. Minimal akhirnya aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, waktu aku di rumah, Mbak Lydia yang sedang menyiram bunga sore itu tampak heran melihat aku yang memang tidak biasanya sudah sampai di rumah sebelum jam 5. Tanpa menyapanya lebih dulu, aku segera masuk dan melemparkan tasku ke atas bantal besar yang tersimpan di depan televisi. Aku sendiri menjatuhkan tubuhku di sofa dan menekan-nekan tombol remote seenaknya setelah melepas sepatuku. Mbak Lydia pun mendekat. Lex, kamu kenapa? Kok tumben udah pulang? Gak ada jam latihan basket? Tanya Mbak Lydia setelah selesai menyiram tanaman kesayangannya. Lah, itu barang-barang kamu bawa naik semua? Katanya pula sambil menunjuk tas dan sepatuku yang berantakan di sana. Aku tidak menggubris dan masih saja menekan-nekan tombol remote TV dengan asal. Mbak Lydia hanya mengamatiku. Dia yang sedang berkacak pinggang sambil mengernyitkan keningnya tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memegang keningku. Kamu sakit, Lex? Aku menggeleng saja tanpa melihat padanya. Dia makin merasa kalau ada yang tidak beres denganku. Dia pun duduk di sampingku dan perlahan kembali memegang kepalaku. Hei, kamu ada masalah?
Aku terdiam beberapa detik, masih bertahan. Kalau aku tidak mungkin menceritakan apa yang sedang kualami saat ini. Aku pantang untuk curhat mengenai masalah yang menurutku serius. Curhat memang terdengar terlalu seperti perempuan untukku. Lagi pula, aku tidak mau membagi beban pada orang yang sudah mendengarkan curhatanku. Lex, gak usah bohong sama aku. Aku ini udah tahu banget kamu. Aku melepaskan remote di tanganku. Egoku sudah tidak bisa membendung perasaanku lagi. Tanpa menyahut ucapannya, aku langsung memeluk kakak sepupuku itu. Mbak Lydia tampak terkejut, karena kami memang jarang sekali berpelukan sebelum-sebelumnya. Aku bego, Mbak. Aku gak mau dengerin dia dulu. Kenapa aku gak percaya sama dia? Gumamku begitu aku memeluk tubuh kakakku itu. Iya, dia siapa? Levi, Mbak. Mbak Lydia tampak terdiam beberapa detik. Mungkin dia harus mencerna dulu kemana arah pembicaraan yang aku maksud. Tapi aku ingat kalau Mbak Lydia pernah bilang, dia tidak akan menentang atau ikut campur jika ternyata aku memang gay. Itu juga alasan kenapa sekarang aku berpikir untuk bercerita, berbagi keresahanku dengannya. Karena Dara, sahabatku, sudah tidak mungkin lagi menjadi teman baikku. Justru dia dalam semua ini. Aku sayang sama Levi, Mbak. Perlahan Mbak Lydia melepaskan pelukanku. Dia memandangku serius. Dia sepertinya sedang mencoba mencari kesungguhan di mataku. Terus, kamu udah bilang sama dia? Aku menggelengkan kepalaku. Kamu harus bilang. Aku bingung, Mbak. Kemarin aku malah bilang aku gak mau kenal lagi sama dia. Sekarang dia pasti benci banget sama aku. Kalau kamu beneran sayang sama dia, kamu harus terus nyoba dan bikin dia mau maafin kamu. Seperti yang aku duga, kakak sepupuku yang biasanya aku ajak bertengkar ini sebenarnya adalah wanita dewasa, baik, dan bisa menenangkan pikiranku. Mbak, aku gak pernah kayak gini sebelumnya. Aku juga pantang buat narik kata-kata yang udah aku ucapin. Kenapa dia bisa seolah-olah merubah aku? Itu karena kamu sayang sama dia, Lex. Sudah saatnya kamu nunjukin kalau memang kamu gak mau kehilangan dia. Mbak Lydia tersenyum dan balik memeluk tubuhku. Dia mengusap kepalaku seperti usapan seorang ibu pada anaknya. Lex, cinta memang gak tahu tempat, gak tahu waktu, dan gak pandang bulu. Aku membenarkan kalimat yang telah dikatakan oleh Mbak Lydia kepadaku dalam hati. Lama-lama perasaanku semakin jelas.
jika aku sangat mencintai dia.